Ya, selamat pagi. Salam Ajo Talks. Saya akan mengulas F1 di GP Monaco. Balapan ini agak membosankan di awal, tetapi seru saat hujan turun. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita ulas hasilnya dulu. Pada balapan ini, Max Verstappen tampil dominan dengan memenangkan balapan ini di Monaco. Fernando Alonso finish kedua dan Esteban Ocon akhirnya meraih podium di Monaco dengan finish ketiga. Lewis Hamilton finish keempat sekaligus mencatat fastest lap di depan rekan timnya George Russell yang kena penalti karena membuat Sergio Perez menabraknya saat ingin kembali ke track. Charles Leclerc finish ke-6, Pierre Gasly ke-7, Carlos Sainz ke-8, Lando Norris ke-9, dan Oscar Piastri melengkapi 10 besar. Di luar 10 besar ada Valtteri Bottas, Nick de Vries, Guan Yu Zhou yang kemarin berulang tahun yang ke-24 sesuai nomor balapnya. Jadi saya ucapkan sorry for the late, Shengri Kuaile, Guan Yu Zhou. Dilanjutkan Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Sergio Perez yang kesulitan untuk comeback, Nico Hülkenberg yang kena penalti karena tidak menjalankan penaltinya, mengingat dia sebelumnya kena penalti karena membuat Logan Sargent tabrakan, sehingga Logan Sargent finish terakhir ke-18 maksud saya di balapan ini. Yang DNF dalam balapan ini ada Kevin Magnussen dan Lance Stroll. Keduanya DNF karena kecelakaan, tetapi untuk Magnussen dihitung menjadi peringkat ke-19 karena sudah melewati lap ke-70, yang berarti 90% dari 78 adalah 70,2 atau dibulatkan menjadi 70. Dan sekarang kita menuju jaya balap. Saat start, Max Verstappen langsung memimpin setelah memasuki tikungan Sainte-Devote. Lalu ketika memasuki tikungan Mirabeau, di lini belakang, Nico Hülkenberg dan Logan Sargent kontak sehingga Hülkenberg mendapat penalti atas insidennya itu. Begitu pula Lance Stroll kontak dengan Alexander Albon karena dipaksa pembalap Thailand itu, sehingga tak cukup ruang saat membelok di tikungan yang sempit itu. Pada lap ke-11, Carlos Sainz dan Esteban Ocon kontak saat memasuki Novo Chicane, membuat sayap depan Carlos Sainz mengalami kerusakan yang agak ringan. Keduanya tetap melanjutkan balapan. Lalu di lap ke-18, Magnussen sangat luar biasa gerakannya saat menyalip Logan Sargent hingga ia naik jadi peringkat ke-15. Begitu pula Lance Stroll menjelang belokan terakhir hingga Sargent turun jadi peringkat ke-17. Kembali lagi terjadi drama pada lap ke-34 di mana Sergio Perez kontak dengan Lance Stroll pasca di overlap Max Verstappen di Novo Chicane. Lalu pada lap selanjutnya, Perez kembali kontak dengan Kevin Magnussen, membuat sayap depannya mengalami kerusakan sehingga pembalap Meksiko itu harus masuk pit. 20 lap kemudian, track sudah mulai terlihat licin. Fernando Alonso kali ini salah ban. Alonso malah memakai ban medium. Dan sehingga dia mengganti ban ke intermediate mengingat cuacanya sudah mulai turun hujan. Max Verstappen kontak dengan dinding saat keluar dari Mirabeau. Lalu Carlos Sainz menabrak dinding dan nyaris saja dia out karena salah ban mengingat sudah gerimis. Masih di lap yang sama, Lance Stroll dan George Russell keluar jalur saat memasuki tikungan Mirabeau, membuat keduanya nyasar. Saat George Russell kembali ke track, dia ditabrak Perez. Russell pun harus mendapat penalti 5 detik atas insidennya itu. Lance Stroll menabrak dinding saat dia berusaha untuk melanjutkan balapan. Namun, mobilnya susah dikendalikan karena sayap depannya copot, membuat Stroll harus out dari balapan ini. Kevin Magnussen ini paling kekeh kepala batu. Sudah tahu cuaca hujan, dia masih bertahan di ban hard. Akibatnya, Magnussen menabrak dinding di belakang Raskas. Maka itu, mau tidak mau, Magnussen terpaksa masuk pit. Sumpah tuh Magnussen, kalau udah kayak gini, ditambah Hülkenberg yang nggak ngejalanin penalti dengan bener, udah selesai tuh Haas. Apalagi Ferrari double stack karena Sainz menabrak dinding dan Leclerc masuk pit bersamaan, selesai tuh Ferrari. Memasuki lap ke-65, beberapa bagian trek sudah mulai mengering. Dengan alasan keamanan,
banyak pembalap lebih memilih bertahan di intermediate ketimbang harus ganti ke slick lagi. Yuki Tsunoda bermasalah pada remnya 9 lap menjelang akhir, membuat dirinya tersalip oleh dua McLaren karena dia nyasar di Mirabel. Dan dia tuh juga menurun sampai peringkat ke-15 saat mau finish. Max Verstappen tampil dominan dengan memenangkan balapan ini di Monaco. Fernando Alonso finish kedua dan Esteban Ocon mengulang sejarah 27 tahun setelah Olivier Panis dengan menjadi pembalap Prancis yang mengemudikan mobil Prancis berdiri di atas podium dengan finish ketiga. Oke, itu saja ulasan F1 GP Monaco dari saya. Max Verstappen mendominasi seluruh jalan balap. Dia sengaja bertahan dengan ban medium sampai hujan mau turun. Strategi mempertahankan ban sudah dia canangkan sejak GP Miami di awal bulan Mei lalu. Tapi balapannya sulit untuk Sergio Perez karena start dari buncit, sehingga dia kesusahan untuk comeback karena track yang sempit itu. Sementara Ferrari yang sudah digadang-gadang mau 5 besar malah double stack dan terulang seperti tahun lalu. Maka itu saya akan bilang selesai tuh Ferrari, sekali lagi ya, selesai tuh Ferrari. Bahkan Haas yang harusnya bisa finish di peringkat 15 besar malah jeblok saat hujan turun. Magnussennya tabrakan, Hülkenberg penaltinya tambah 10 detik karena krunya. Maka itu saya akan bilang sekali lagi, selesai tuh Haas. Dan sampai ketemu di GP Spanyol pada tanggal 4 Juni nanti. Semoga Verstappen kembali menang lagi. Mengingat dia sudah meraih kemenangan ke-39, maka dia akan mengincar kemenangan ke-40 dan satu kemenangan lagi, dia akan menyamai rekor Ayrton Senna. Sebelum saya tutup, saya akan membaca klasemennya dulu. Di klasemen pembalap berarti Max Verstappen masih memimpin dengan 144 poin, 39 poin di depan Sergio Perez. Fernando Alonso di peringkat ketiga dengan 93 poin. Dengan dua McLaren, Lewis Hamilton dan George Russell melengkapi 5 besar dengan 69 poin dan 50 poin. Untuk konstruktor, Red Bull memimpin klasemen dengan 249 poin. Aston Martin di peringkat kedua dengan 120 poin. Mercedes di peringkat ketiga dengan 119 poin, berarti ini peringkat 2 dan peringkat ketiga ini ketat banget, cuma 1 poin doang. Ferrari di peringkat keempat dengan 90 poin, dan Alpine di peringkat kelima dengan 35 poin. Naik satu peringkat karena sebelumnya berada di peringkat ke-6 berkat podium Esteban Ocon. Oke, itu aja dari saya. Saya tutup dulu ya. Thank you for watching.